Kita tunggu temannya yang lain dulu ya. Kita mulai aja ya, karena kayaknya Kak Dada lagi sudah yang join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan di grup, hari ini kita akan belajar materi persamaan garis singgung. Garis singgung persekutuan. Ibu coba share materi untuk hari ini. Ada kelihatan lah. Belum, Mbak, belum. Nah, hari ini kita akan belajar
materi garis singgung persekutuan. Bentar ya. Sudah terlihatkah PPT-nya? Ada, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut materi garis persekutuan, garis singgung persekutuan, mari kita mengingat kembali mengenai teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras yaitu andaikan ada sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku itu artinya sudutnya 90 derajat seperti ini. Siku-sikunya di sini. Kemudian unsur dari segitiga siku-siku ini, yang ini adalah sisi miringnya. Kemudian sisi yang ini dan sisi yang ini dinamakan sisi siku-siku, karena kedua sisi ini saling mengapit sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya di sini ya. Kemudian, apa bunyi dari teorema Pitagoras? Bunyinya yaitu, pada setiap segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi terpanjang. Jadi, ilustrasinya seperti ini, andaikan ada sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, kemudian sisi ini kita namakan sisi A, lalu sisi ini adalah sisi B, dan sisi miringnya ini adalah sisi C. Lalu, bagaimana hubungan dari ketiga sisi ini? Nah, hubungannya yaitu sesuai teorema Pitagoras bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi terpanjang. Yang mana sisi siku-sikunya? Nah, sisi siku-sikunya yaitu sisi A dan sisi B ya. Kemudian sisi terpanjangnya yaitu sisi miringnya ini, yaitu sisi C atau C. Nah, hubungannya yaitu apabila sisi siku-siku ini kita jumlahkan, kemudian masing-masing kita kuadratkan, itu sama dengan sisi terpanjang atau sisi C. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari sisi A-nya saja, sisi siku-sikunya yang ini? Nah, caranya, jika kita ingin mencari sisi A-nya, maka sisi B-nya kita pindah ruas ke kanan. Sisi B-nya di sini adalah positif, sehingga kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Sehingga untuk mencari sisi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Lalu apabila kita ingin mencari sisi B-nya, maka caranya sisi A-nya di sini positif, kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga persamaannya yaitu B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, atau cara termudahnya, untuk memahami konsep Pitagoras, yaitu sisi terpanjang atau sisi miring ini, itu sama dengan dari kedua sisi siku-siku dijumlahkan. Lalu apabila ingin mencari salah satu sisi siku-siku, maka caranya sisi terpanjangnya kita kurangkan dengan sisi siku-siku yang lainnya. Seperti ini ya. Lalu kita lanjut materi garis singgung persekutuan. Apa itu garis singgung persekutuan? Nah, garis singgung persekutuan ini adalah garis yang menyinggung persekutuan itu bersama-sama. Nah, jadi andaikan garis singgung persekutuan ini terbagi menjadi dua jenis yang sudah Ibu sebutkan di grup, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Atau yang kita singkat, garis singgung persekutuan luarnya yaitu GSPL dan GSPD untuk persekutuan dalam. Apa itu GSPL? Nah, andaikan ada dua buah lingkaran, lalu
lingkaran ini terdapat garis yang menyinggung. Keduanya menyinggung garis seperti ini. Nah, garis yang menyinggung ini dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar. Jadi garis singgung persekutuan luar ini ciri-cirinya yaitu garisnya menyinggung di bagian atas lingkaran ke atas lingkaran yang kecil. Lalu ada juga garis yang menyinggung di bawahnya. Jadi dari bawah lingkaran yang besar ke bawah lingkaran yang kecil. Jadi ini adalah disebut juga dengan GSPL. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah melihat bentuk seperti ini ya. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya di sini Ibu mengambil contoh ada dua buah gear sepeda yang berbentuk lingkaran. Nah, gear sepeda yang besar ini pada lingkaran yang besar ini sama dengan lingkaran yang ini. Lalu gear yang kecil ini sama seperti lingkaran yang kecil. Kemudian rantai yang menghubungkannya ini kita sebut dengan GSPL. Jadi rantainya ini adalah GSPL-nya ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin mencari garis singgung persekutuan luarnya? Mencari panjangnya yaitu kalian perhatikan ada dua buah lingkaran di sini. Kemudian titik A yaitu titik pusat pada lingkaran yang besar. Kemudian titik B yaitu titik pusat pada lingkaran yang kecil. Kemudian dari titik A ke titik B yaitu jarak antara kedua titik pusat, itu kita lambangkan atau kita simbolkan dengan huruf D kecil. Lalu dari titik B ke titik C, ini adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil. Kemudian dari titik A ke nah ini jari-jari ini kita simbolkan dengan huruf R kecil. Nah, simbol jari-jari itu kan R. Nah, kita gunakan R kecil karena dia lingkaran yang kecil, jari-jari lingkaran yang kecil. Kemudian dari titik A ke titik D, ini adalah jari-jari dari lingkaran yang besar. Nah, kita simbolkan dengan huruf R besar, karena dia lingkaran yang besar. Kemudian dari titik C ke titik D kita tarik garis. Nah, titik C ke D ini adalah garis singgung persekutuan luarnya. Nah, atau GSPL ya. Apakah kalian masih ingat mengenai sifat dari garis singgung terhadap jari-jari lingkaran? Nah, sifatnya yaitu garis singgung ini saling tegak lurus terhadap jari-jarinya ya. Kemudian, ini saling tegak lurus artinya siku-siku atau juga bisa disebut bersudut 90 derajat. Kemudian kita tarik garis dari titik B yang sejajar dengan garis CD. Ini kita simbolkan dengan huruf E. Jadi garis BE itu sejajar dengan garis CD. Kemudian karena sejajar ini juga tegak lurus di sininya. Nah, lalu karena sejajar maka panjang garis CD ini itu sama dengan panjang garis BE. Ya, panjangnya ini sama karena dia sejajar. Kemudian apalagi yang sama? Nah, yang sama yaitu garis BC itu sama dengan panjangnya dengan garis DE. Nah, kemudian kita lihat pada yang kita tarik garis dari B ke E tadi, itu terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya yaitu siku-siku di E. Di sini ya, bersudut 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian, ini adalah segitiganya, siku-sikunya di E. Segitiganya yaitu AEB, apabila kita pisahkan dari ini. Maka untuk mencari BE, bagaimana caranya? Menggunakan teorema Pitagoras. Nah, caranya yaitu ini kan sisi siku-siku. Untuk mencari sisi siku-siku, maka garis terpanjang atau sisi terpanjang itu dikurangi dengan sisi siku-siku yang lainnya. Maka BE pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang AE pangkat 2. Nah, kita lihat
panjang AE ini yaitu panjang AE yaitu AD dikurangin dengan panjang dari DE. Ya, jadi AE ini panjangnya yaitu AD, panjang AD dikurangin DE. Lalu kita lihat panjang AD itu berapa. Nah, panjang AD ini kan R besar. Lalu panjang DE ini, DE itu sama dengan BC. Nah, BC itu R kecil. Sehingga dapat kita dapatkan BE pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang AD-nya adalah R besar, lalu DE-nya adalah R kecil. DE itu yang ini tadi sama dengan BC. Kemudian BE tadi adalah itu sama dengan CD ya. Itu sama dengan CD, sehingga CD ini adalah GSPL yang akan kita cari tadi. BE adalah GSPL, kemudian AB-nya adalah jaraknya antara kedua titik pusat lingkaran, kita simbolkan dengan huruf D kecil, dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kemudian, sehingga GSPL-nya yaitu akar D pangkat 2 dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, D-nya ini adalah jarak antara kedua titik pusat lingkaran. R besarnya adalah jari-jari pada lingkaran besar, dan R kecilnya adalah jari-jari pada lingkaran yang kecil. Kita lanjut ke garis singgung persekutuan dalam, atau kita singkat dengan GSPD. Nah, kita lihat GSPD bentuknya seperti ini. Jadi ada garis yang menyinggung pada lingkaran yang besar di atas, kemudian ke lingkaran yang kecil di bagian bawahnya. Jadi dia seperti bersilang ya, bersilangan dari atas ke bawah. Ini disebut dengan GSPD, atau dari bawah ke atas, itu juga GSPD. Nah, pada GSPL tadi, yaitu garisnya atas ke atas atau bawah ke bawah. Nah, kalau GSPD ini saling bersilangan, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat ini bentuknya bisa sama dengan seperti ini. Nah, dari sinar matahari ke bumi itu membentuk sebuah garis singgung persekutuan dalam, yang ini dan yang ini. Nah, persekutuan luarnya yang ini. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, mengenai GSPL dan GSPD tadi. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari panjang dari GSPD? Caranya yaitu andaikan ada sebuah lingkaran yang besar, titik pusatnya adalah A, dan pada lingkaran kecil titik pusatnya adalah B. Kemudian jarak antara kedua titik pusat AB, kita simbolkan dengan huruf D kecil. Kemudian dari B ke C, itu adalah jari-jari pada lingkaran yang kecil, atau R kecil. Dari A ke D, ini adalah jari-jari dari lingkaran yang besar, atau R besar, kita simbolkan R besar. Kemudian dari C ke D, ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya, yang akan kita cari, atau GSPD. Kemudian, sifat dari garis singgung terhadap jari-jari yaitu saling tegak lurus. Kemudian kita tarik garis dari titik B yang sejajar dengan garis CD, sehingga di sini garis CD itu sejajar dengan garis BE. Nah, lalu karena sejajar di sini juga tegak lurus atau bersudut 90 derajat. Nah, karena sejajar maka CD itu sama dengan BE, dan panjang BC itu sama dengan DE. Nah, dari ini kita lihat terbentuk sebuah segitiga ya, yaitu segitiga AEB dengan siku-siku di E. Untuk mencari sisi BE, maka dapat kita gunakan teorema Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku, yaitu BE pangkat 2 dikurangkan sisi yang paling panjangnya, sama dengan
sisi terpanjangnya kita kurangkan dengan sisi siku-siku yang lain, sehingga BE pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang AE pangkat 2. Lalu AE-nya yaitu, panjang AE ini yaitu adalah panjang AD ditambah dengan panjang DE. Nah, kita lihat panjang AD-nya berapa? R besar, kemudian panjang DE-nya yaitu R kecil, ini sama dengan BC, panjang DE itu sama dengan BC, karena sejajar ini. Lalu, DE-nya kita ganti dengan R besar dan DE-nya adalah R kecil. Sehingga BE ini yaitu sama dengan CD. CD ini adalah GSPD-nya. Sehingga kita ganti dengan GSPD dikuadratkan sama dengan AB itu adalah jarak antara kedua titik pusat lingkaran. Kita simbolkan dengan huruf D kecil dikurang R, R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Kemudian untuk mencari GSPD-nya, kita dapatkan akar D pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal berikut. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 8 cm dan 2 cm. Jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Nah, kita lihat jari-jari pada lingkaran yang besar berapa? Dari soal ini kita ketahui jari-jari pada lingkaran yang besar, ada yang bisa bantu? Nah, jari-jari yang lingkaran besar yaitu 8 cm. Bentar ya. Bentar, macet. Ibu coba lagi ya. Contoh 1 tadi ya. Nah, jari-jari pada lingkaran besar yaitu adalah 8 cm. Kemudian pada jari-jari pada lingkaran kecil yaitu 2 cm. Nah, jarak antara pusat kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm, yang ini ya. Nah, dari pusat yang besar ke pusat yang kecil itu adalah 10 cm. Maka untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya seperti apa? Nah, GSPL-nya berapa? Panjang dari garis singgung persekutuan luar. Maka dapat kita gunakan, R besarnya kita ketahui adalah 8 cm. R besar ini adalah jari-jari pada lingkaran yang besar. Kemudian R kecil adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil, 2 cm. Kemudian jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 10 cm. Nah, lalu untuk mencari panjang dari GSPL-nya, kita tinggal masukkan saja. D-nya adalah 10, R besarnya adalah 8, dan R kecilnya adalah 2. Nah, kemudian 8 dikurang 2 adalah 6. Kemudian 10 pangkat 2 adalah 100, dikurang 6 pangkat 2 adalah 36. 100 dikurang 36, yaitu akar 64. Akar 64 berapa? Akar 64 yaitu 8. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Jadi, GSPL dari sini, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 8 cm. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm dan 3 cm. Jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 17 cm. Nah, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah GSPD-nya. Kita ketahui bahwa jari-jari dari lingkaran yang besar yaitu 5 cm.
Kemudian jari-jari dari lingkaran yang kecil yaitu 3 cm. Nah, jarak antara kedua pusat lingkaran ini adalah 17 cm. Nah, maka silahkan tentukan panjang dari garis singgung persekutuan dalam ini. Nah, diketahui R besarnya adalah 5, R kecilnya adalah 3, dan D-nya adalah 17. Nah, ini silahkan kalian cari, kemudian nanti kalian kirimkan jawabannya di grup yang nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kita lanjut ke contoh soal 3. Diketahui Dian memiliki sebuah sepeda. Nah, sepeda Dian ini memiliki 2 buah gear yang berbentuk lingkaran. Panjang rantai sepeda yang menyinggung masing-masing gear yaitu 24 cm. Dan jarak antara titik pusat keduanya adalah 26 cm. Pada gear yang berukuran besar itu memiliki jari-jari 13 cm. Nah, berapa panjang jari-jari gear yang berukuran kecil? Nah, kita lihat. Diketahui dari soal panjang rantai sepeda yang menyinggung masing-masing gear, itu rantainya ini adalah 24 cm. Kemudian jarak antara titik pusat gear yang besar dan gear yang kecil yaitu adalah 26 cm. Nah, lalu pada gear yang berukuran besar yaitu 13 cm. Kemudian jari-jari pada lingkaran gear yang berukuran kecil, ini yang ditanyakan berapa, yaitu R kecilnya ya. Nah, ini silahkan kalian cari juga. GSPL-nya yaitu 24 cm, dan D besarnya adalah 26, dan R kecilnya adalah 13 cm. Nah, silahkan kalian cari juga jawaban untuk contoh nomor 3, kemudian kirimkan jawabannya di grup, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk pertanyaan, kalian juga bisa kirimkan di grup. Sampai mana kalian pahamnya. Jika materinya atau dalam mengerjakan soal masih kebingungan, sampaikan saja di grup. Nanti kita sama-sama diskusi menemukan jawabannya. Terima kasih. Sampai sini dulu. Kita lanjutkan ke grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan woy, ajan. Ajan. Istirahat. Screenshot dulu. Nggak mau.